warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syafi di Mas Pedro Channel. Nah, masih di seputaran ekspos akar sancang ya teman-teman ya. Karena di sini khusus deretan untuk program ekspos akar. Ada sancang dan ada waru. Namun di video kali ini saya lebih fokus ke sancangnya teman-teman, karena untuk perawatan sancang itu sedikit lebih ekstra ketimbang waru teman-teman. Kalau waru sedikit lebih mudah ya dibanding sancang teman-teman. Namun kalau sancang harus ada perlakuan khusus untuk perawatan ekspos akar. Salah satunya nanti akan saya sebutkan, nanti akan saya jelaskan di isi video ini. Ekspos akar sancang, cara perawatannya seperti apa dari awal sampai nanti di saat kita panen. Tentu saja ada perawatan khusus untuk sancang sendiri teman-teman. Ya udah, ikuti terus videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Pedro Channel. Yuk langsung saja kita jalan-jalan sembari kita sedikit menjelaskan untuk perawatan sancangnya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Mas Pedro Channel. Ya, sancang permainan mikropila teman-teman ya. Nih kita lihat untuk sancang. Nah, dan untuk sancang sampel kali ini sancang yang sudah siap proses pembengkakan, proses pembesaran sampai nunggu target dan waktunya kita panen nanti. Mungkin kurang lebih 2 sampai 5 bulan lagi bisa panen. Pokoknya untuk proses sancang sendiri nggak ada 1 tahun kita bisa panen untuk membuat bahan bonsai ekspos akar teman-teman. Nah, perawatan khusus untuk sancang ekspos akar tentu saja ada yang berbeda dibanding dengan waru yang di belakang sana ada waru. Ya, seperti apa perlakuan khusus untuk perawatan sancang ekspos akar? Ini yang menurut saya penting sekali untuk ekspos akar sancang. Nah, di depan kebetulan sudah ada sampel yang akan saya jelaskan ke teman-teman semua. Adalah mata tunas yang muncul dari akar teman-teman. Di sini terlihat banyak mata tunas yang muncul dari akar. Ini bahasanya, kalau bahasa dari Mas Pedro, ini kebocoran kambium teman-teman. Nah, kok bisa? Nah, jadi seperti ini. Karena akar sancang sifatnya bisa mengeluarkan mata tunas, jadi di mana ada luka di bagian akar dan luka tersebut nggak tertanam oleh media ataupun terekspos seperti ini, dia akan mengeluarkan tunas seperti ini. Nah, inilah perlakuan sancang untuk proses ekspos akar. Nah, biasanya akar-akar yang kecil seperti ini, walaupun akarnya nggak terluka, dia bisa mengeluarkan tunas teman-teman. Jadi gimana ya, dia memberontak untuk biar akarnya besar. Jadi dia dia mengeluarkan tunas untuk memompa bagian akarnya biar lebih besar. Namun karena ukuran akarnya sangat kecil, ini lebih baik saya hilangkan saja. Namun di sisi lain ada juga yang diakibatkan karena luka pada bagian akar. Nanti akan saya carikan untuk sampelnya sendiri. Nah, jadi untuk ekspos akar sancang sendiri, intinya jika ada tunas, mata tunas yang keluar dari akar, itu langsung kita hilangkan teman-teman. Karena kenapa? Kalau nggak dihilangkan, tunas yang keluar dia akan cepat membesar karena nutrisi ikan menjalar dari akar sini, dia dijegat tunas di sini. Dan yang akar atasnya dia nggak kebagian makanan karena makanan sudah lari ke tunas yang tadi muncul di tengah akarnya. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Namun ada juga yang diakibatkan karena kebocoran kambium diakibatkan oleh kawat. Karena saya sendiri penekukannya menggunakan kawat, jadi pada saat telat buka kawat, kambium akan terluka dan bisa muncul mata tunas. Akan saya carikan sampelnya. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Nih, dia terluka terus mengeluarkan tunas. Nih, ini ya terlihat ya. Langsung kita pites saja menggunakan jari biar mata tunasnya hilang sekalian. Kalau kita potong biasanya mata tunasnya itu masih tersisa teman-teman. Nah, ini juga sama ini. Nah, di sini kan ada patah nih ya, kambiumnya bocor. Dia keluar mata tunas. Nah, langsung saya hilangkan saja. Karena itulah salah satu penghambat untuk memperbesar bagian akarnya keseluruhan ya. Keseluruhan akarnya teman-teman. Akan saya carikan lagi untuk perawatan khusus untuk ekspos akar sancang teman-teman.
selain menghilangkan mata tunas yang keluar dari akar, yang nggak kalah penting juga adalah akar tersebut jangan sampai tertutup oleh daun ataupun ranting-ranting di atasnya. Kenapa nggak boleh tertutup? Karena untuk ekspos akar sancang sendiri itu lebih rentan terkena jamur dibanding sancang normal, batang normal teman-teman ya. Kita program normal ya, normal bukan menggunakan akar ya, bukan ekspos akar. Kita normal menggunakan batang, dia tertutup tertutup ranting ataupun nggak terkena sinar matahari sama sekali. Untuk batang sancangnya sendiri dia bisa terkena penyakit, biasanya batangnya benjol-benjol ataupun nggak rata. Mana ya, nanti akan saya carikan yang batangnya nggak terkena sinar matahari, dia nggak rata, benjol-benjol pokoknya teman-teman ya. Namun yang terkena sinar matahari full, yang nggak tertutup oleh ranting-ranting atau dedaunan, dia normal, mulus seperti ini. Nah, ini adalah ciri-ciri sancang yang sehat. Dan untuk akarnya sendiri, dia pun mulus. Ya berwarna seperti ini. Jika terkena air sedikit kehijauan, jika nggak terkena air tetap putih ya teman-teman ya. Warnanya putih. Setelah itu serat-serat akarnya itu terlihat pecah-pecah seperti ini. Nah, nanti akan saya perdekat lagi nih. Dia kenapa kok seperti pecah-pecah? Karena inilah proses pembengkakan yang sebenarnya teman-teman. Kulitnya membengkak sedikit demi sedikit teman-teman ya, dia akan membesar. Jika nggak terkena matahari biasanya muncul titik-titik hitam dan akarnya itu nggak bisa berkembang. Akar tetap masih utuh, nggak besar-besar. Setelah itu kering teman-teman, karena di situ ada bakteri yang masuk ke dalam pori-pori akarnya. Nah, ini perawatan sancang lebih ekstra dibanding ekspos akar waru ya, ekspos akar sancang ya teman-teman ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang nih, karena luka dia muncul mata tunas baru. Terlihat ya, ini dia mata tunas baru, ini masih kecil, langsung saya pites saja menggunakan jari. Nih, banyak yang keluar karena penekukan saya menggunakan kawat teman-teman ya. Jadi telat sedikit, contohnya seperti ini. Ini bakal muncul mata tunas nantinya teman-teman. Namun sebelum muncul biasanya saya cegah terlebih dahulu. Bisa juga kita cegah menggunakan salep kambium teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nih, ini kan walaupun atasnya rimbun, namun diusahakan jangan menutupin ini. Jadi plong atasnya terkena sinar matahari. Ini warnanya seperti ini kalau sancang ekspos akar sehat teman-teman ya. Akarnya itu seperti ini. Luka-luka sedikit terkena kawat, ini bisa sembuh, bisa normal, mulus lagi. Karena apa? Karena ini masih ukuran kecil. Nanti untuk targetnya ini bisa seukuran sejebol tangan untuk akarnya teman-teman ya. Ini masih bisa nutup nantinya, tenang saja teman-teman. Nih. Jadi pokoknya yang paling penting satu, menghilangkan mata tunas yang keluar dari akar tengahnya. Yang kedua, jangan sampai untuk akarnya tertutup ranting-ranting ataupun daun-daun yang di atasnya. Ini walaupun atasnya runggut, rimbun sekali ya, bisa teman-teman lihat rantingnya banyak sekali, enggak saya hilangkan. Kenapa? Karena untuk membantu proses pembengkakan di bagian akarnya. Kalau kita potong pada saat kita sudah proses pembengkakan seperti ini, akarnya sedikit lebih lambat. Karena apa? Karena nutrisi yang disalurkan ke atas banyak, namun pengeluarannya nggak ada teman-teman. Jadi harus seimbang antara bagian bawah sama atasnya. Seperti itu. Ya alangkah baiknya seperti ini. Biarkan atasnya serimbun-rimbunnya, serunggut-runggutnya nggak apa-apa teman-teman. Yang penting itu tadi, jangan sampai menutupi bagian badan ataupun bagian akar yang terekspos untuk dijadikan sebuah batang. Ini nanti prosesnya akan cepat sekali pokoknya teman-teman. Karena pengalaman yang saya alami itu nggak ada 1 tahun saya sudah bisa panen ekspos akar dengan ukuran akar awal itu 1 meter 20 cm. Ini pun sama, ukuran akar awalnya itu 1 meter 20 cm teman-teman. Ya jadinya segini, paling ketinggian berapa ya, karena untuk eksposnya ekstrim teman-teman ya, tekukan ekstrim. Jadi ukurannya nggak panjang ya. Ada pula nanti yang panjang banget. Saya lagi eksperimen, lagi uji coba dengan ukuran akar 2 meter. Karena belum waktunya ekspos, waktunya ditunjukin ke media, nanti saya simpan dulu teman-teman. Karena itu baru eksperimen yang pertama kalinya, jadi belum siap dipertontonkan ya teman-teman, belum siap disaringkan ke teman-teman semua. Nanti jika sudah ada hasilnya, sudah maksimal, nanti akan saya sharingkan ke teman-teman semua untuk kita belajar bersama teman-teman ya. Nih.
Ini secara tidak langsung saya juga ikut belajar teman-teman ya. Karena jika kita di kebun sendirian belajar nggak ngomong itu juga kurang juga teman-teman. Alangkah baiknya kita berbagi juga, bisa belajar bersama ke teman-teman semua walaupun tidak secara langsung ya teman-teman ya. Nah ini perawatan sancang lebih ekstra lagi dibanding waru. Kalau waru tetap untuk akarnya tetap ya teman-teman sama biar nggak tertutup oleh ranting-ranting. Namun karena akar waru sifatnya nggak bisa mengeluarkan mata tunas, jadi lebih aman teman-teman. Akar waru walaupun luka dia nggak bakalan muncul tunas. Itu sifat akar waru, nggak bisa mengeluarkan mata tunas. Beda dengan sancang, ada luka sedikit dia langsung bisa mengeluarkan mata tunas, dan itulah yang membuat fatal ekspos akar ya teman-teman ya. Ya menurut saya fatal lah, mungkin beda lagi menurut teman-teman semua yang di rumahnya juga memprogram ataupun membuat bonsai ekspos akar seperti ini. Ya sancang ekspos akar untuk perawatannya lebih ekstra seperti itu teman-teman dibanding dengan waru. Ya untuk videonya semoga yang sekejap bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support channel ini sampai saat ini. Nantikan video-video selanjutnya dari Mas Bidro Channel. Saya Muhammad Syafiq, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.